Tahu itu apa itu UMKM? Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. BPD, jadi sebijaksananya mungkin dari Kapital Laung untuk membantu sehingga proses pengurusan administrasi dari Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan. Sekarang sudah pada tahap masuk di aplikasi microsite. Sudah ada beberapa kampung yang juga sekarang Kelurahan Dumulung sudah segala sesuatu sudah diurus, mereka sekarang sudah masuk di proposal bisnis. Jadi mereka sementara menyusun untuk tinggal menunggu dari Banggar untuk mau selesaikan itu, dan mereka sudah akan mendapat dana dari Himbara. Cuma gampang Bu kalau mau urus itu NIB dengan NPWP, tidak diminta biaya. Jadi minta tolong kepada Ibu Kapital Laung kalau bisa membantu untuk kepengurusan itu, nanti dibantu. Kalau mau perlu SPPD tanda tangan nanti datang ke kantor bisa, supaya bisa mengurus dengan cepat, karena satu hari Pak itu cuma mengurus NPWP dan NIB. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kalau untuk Kampung Kalekubek 1 waktu pendaftaran akta notaris bukan cuma untuk Kampung Kalekubek 1, dia diminta paling 20 ya. Jadi mungkin Bu memang yang jadi permasalahan saat ini terkait dengan keuangan, karena pada saat pendaftaran itu dana desa diambil dari 30% untuk biaya akta notaris sebesar 2,5 juta. Tetapi untuk kelanjutannya itu baru-baru waktu ada pertemuan di kantor camat yang sebenarnya orang inginkan kehadiran dari dinas koperasi, tetapi karena pada waktu itu terlambat, kegiatan sudah selesai baru hadir. Yang sebenarnya kami minta itu sosialisasi untuk keseluruhan pemerintah yang ada di Kecamatan Bukan Utara. Karena selama ini orang juga pendamping, karena orang difasilitasi, orang harus mengawal, tetapi karena mungkin orang PIU juga tentang koperasi tidak terlalu, jadi orang menjawab seadanya. Jadi yang kami minta juga sebetulnya kami sudah koordinasi dengan pemerintah kecamatan agar dibuat pertemuan lagi dengan dinas koperasi untuk mengundang semua Kapital Laung, karena orang juga sudah sampaikan boleh lahir dari SPP daerah, tapi karena anggaran kampung saat ini kan kalau orang tua itu sudah boleh karena sudah tertata dalam setahun. Ya, jadi mungkin seperti disampaikan tadi tinggal kebijakan pemerintah kampung, tapi orang juga selalu jaga bilang jangan karena kebijakan orang mau salah. Jadi mungkin ini juga nanti akan kami sampaikan ke kampung terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Jadi memang itu salah satu permasalahan yang di Kecamatan Kalekubek terkait anggaran untuk pengurusan DP NID, NPWP. Jadi mungkin solusi seperti apa mungkin nanti dari dinas koperasi boleh menyampaikan di saat ini, nanti orang meneruskan untuk kampung-kampung yang ada di Kecamatan Bukan Utara, karena dari beberapa kampung baru Kampung Kalekubek 1 yang boleh melaksanakan sosialisasi terkait dengan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Jadi mungkin ini adalah hal yang sangat bagus, apalagi mungkin saat ini DP2 belum hadir. Ya, jadi mungkin tidak apa-apa Bu, tidak jadi masalah, mungkin orang bisa juga memfasilitasi. Jadi mungkin itu, terima kasih. Untuk sementara karena belum ada kepengurusan itu, kami juga mengharapkan bukan cuma Bapak Ibu pengurus, bukan hanya sampai di kepengurusan itu, kalau boleh lebih menambah anggota, dipush untuk pendaftaran anggota Koperasi Merah Putih, karena di undang-undang juga dibilang harus setiap warga kampung yang ada di situ dia diharuskan menjadi anggota koperasi. Bukan kampung lain yang ada di situ. Kalau ada 500
anggota bisa juga. Nanti Bapak Ibu pengurus yang mensosialisasi bagaimana Koperasi Merah Putih itu. Untuk ini saat ini juga Bapak Ibu, Koperasi Merah Putih itu gampang sebenarnya Bu, dan mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan setiap kegiatan perekonomian di kampung, karena itu salah satu tujuan dari Koperasi Merah Putih adalah memutuskan rantai tengkulak. Kalau Bapak Ibu mau pinjam toh, nah, kalau di Koperasi Merah Putih dari bank ke koperasi DP pinjaman bunga cuma 2%, dan dari kampung ke dari Koperasi Merah Putih ke anggotanya itu 2% per bulan. Tapi Bapak Ibu jangan cuma pinjam-pinjam kok tidak bayar, karena akan menjadi jaminannya 30% dari dana desa untuk menutupi kekurangan atau dana yang bergulir tidak jalan di kampung itu. Jadi anggota kelurahan, ibu Kapita Laung yang pengawas di situ harus bagus, harus mengawas betul-betul, karena kalau janda dari ibu dana kampung yang foto-foto, gitu. Jadi dimintakan kepada ibu-ibu paling sini ada yang belum jadi anggota koperasi kan? Jadi itu Ibu, untuk mempermudah ibu-ibu, di situ kan ada 7 gerai, gerai sembako, gerai apotik, ada perikanan, pertanian. Jadi kalau seumpamanya di modal dari, kalau seumpamanya sebanyak yang mendaftar kan banyak di modal toh, jadi boleh kerjasama dengan Bulog, karena SPHP tentu harga sesuai dengan harga Bulog. Ada minyak tanah, gula, semua tidak sama dengan di toko-toko DP harga, dia harga angin. Jadi itu salah satu mempermudah Bapak Ibu untuk perputaran ekonomi yang ada di kampung, mempermudah Bapak Ibu tidak tergantung pada tengkulak. Kalau nyetak duit, mau pinjam, mau tutup lubang dari lubang. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, kalau boleh menjadi anggota koperasi silakan, tidak dipungut biaya dan DP untung juga untuk orang. Kalau orang putar itu anggota simpanan pokok dan simpanan wajib itu menjadi modal untuk usaha orang. Sebelum ada kucuran dana dari himbara, orang boleh mau putar dulu, kan nanti DP hasil juga untuk orang, karena akhir tahun kan dia ada sisa hasil usaha. Kalau BUMDes kan itu dikelola oleh desa, jadi itu untuk keuntungan untuk desa. Nah kalau ini Koperasi Merah Putih, DP keuntungan dibagi semua anggota di saat ya akhir tahun, yang disebut dengan sisa usaha, sisa hasil usaha SHU. Jadi itu Bapak Ibu mengharapkan kepada pengurus, kalau boleh minta tolong cepat diurus itu supaya Bapak Ibu boleh bergerak lebih, karena sekarang juga sudah ada SK dari Kementerian tentang BA, bisnis asisten, yaitu mereka itu ada 8 yang di Kabupaten Kepulauan Sangihe membawahi 167 koperasi desa merah putih. Nah, nanti dari mereka yang akan mendampingi Bapak Ibu pengurus untuk melakukan setiap kegiatan yang ada di desa itu, seperti pembuatan proposal atau laporan keuangan dari desa, dari Koperasi Merah Putih, dan hal-hal yang menyangkut kepengurusan akan didampingi oleh bisnis asisten.
mereka sekarang mungkin minggu depan akan ada BIMTEK untuk mereka, dan juga dalam waktu dekat ada BIMTEK untuk pengurus koperasi Merah Putih. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk jalan, karena ini program dari pemerintah pusat. Jadi nggak mungkin Romo Kesebianto, karena ini juga Bapak Prabowo yang langsung toh. Jadi semua kementerian sudah diusahakan untuk pada porsi masing-masing untuk kepengurusan koperasi Merah Putih. Jadi mengharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengurus dulu ini administrasi supaya lebih baik dan boleh mau berjalan sampai di kepengurusan proposal untuk peminjaman ke Himbara. Demikian, kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, Ibu Kapitalau atau pengurus juga di sini kalau mau minta nomor WA ada, supaya tidak perlu mau ke kantor, so langsung boleh ada staf yang menangani kalau boleh minta dengan Bapak Ibu pengurus nomor, karena kalau mau kasih masuk di koperasi Merah Putih Kabupaten DP nomor WA, supaya di situ juga Bapak Ibu boleh mau dapat ya itu perkembangan koperasi di seluruh Kabupaten Kepulauan saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin terakhir Bu, mungkin karena orang ada data nomor HP ketua-ketua, jadi nanti orang mau pilih semua untuk Kecamatan Kapital yang ketua koperasi untuk Kecamatan Tagul. Ini Pak Haji Soisi setelah kan, karena Pak Haji satu. Baru yang terakhir Bu, terkait dengan BIMTEK. Jadi mungkin ini jadi untuk BIMTEK ini DP anggaran, maksudnya yang mau ikut BIMTEK pengurus, karena DP anggaran kira-kira dari mana Bu? Orang juga sementara menunggu juknis dari pusat, karena semua kan dari pusat ini. Orang di kabupaten hanya membantu untuk kepengurusan, pembentukan sampai dengan ini koperasi Merah Putih sudah terbentuk, dan hal-hal untuk keuangan nanti mungkin ada juknis dari pusat bagaimana sampai orang boleh berkomentar, lagi ada dari provinsi mau kasih ada DP keuangan di sana. Kalau orang kasih kabupaten tengah mati deh efisiensi, sedangkan orang saya cuma 3,5 juta orang pedoi. Jadi orang kebanyakan sebagian atau semuanya resto orang kerja bakti, dari mulai sosialisasi pembentukan sampai terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di 167 kampung kelurahan. Orang kasih yang kerja bakti leno sama-sama dengan Bapak Ibu, makanya mereka pakai motor serta hujan. Orang juga turun waktu dalam proses pembentukan orang sampai di Kendal lagi dengan koperasi turun apa DP kendala sampai belum tak urus-urus di desa Koperasi Merah Putih sampai orang fasilitasi terus. Akhirnya terbentuk 167 Koperasi Merah Putih desa kampung kelurahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan kita sama-sama berdoa semoga cepat turun juknis anggaran untuk sosialisasi BIMTEK sehingga koperasi bisa jalan. Untuk sementara bagi pengurus kalau boleh supaya data juga gitu yang koperasi anggota koperasi, supaya jangan cuma 20 itu yang putar-putar itu keuangan di kampung. Kalau masih boleh siapa tahu bang sampai 100 orang kong, kalau DP simpanan pokok simpanan wajib boleh, so boleh mau bergerak toh, biar cuma untuk sementara berjual beras SPHP atau untuk minyak tanah atau jual pulsa apa itu nama? Iya, jadi voucher itu juga boleh untuk pengembangan kegiatan koperasi. Karena orang juga baru-baru diminta
foto dan kegiatan koperasi yang sudah jalan. Walaupun cuma rupa mantu tuang, orang kirim ke pusat karena dia cuma agen minyak tanah orang di sini. Tetapi orang bisa berjalan. Demikian, terima kasih. Boleh, mungkin banyak Ibu karena memang orang berkecimpung di Kecamatan Bambang Utara. Jadi kalau ada hal sebagai orang pendamping yang jadi sasaran. Jadi mungkin yang perlu kami sampaikan juga untuk usaha setahu kami yang dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih itu ketika usaha yang sudah terdaftar di notaris. Ya, jadi orang mau jalankan usaha itu sesuai dengan yang ada di notaris. Jadi pada waktu pembentukan juga usaha-usaha itu sudah dibahas. Ya, jadi kenapa kami harus pertanyakan terkait dengan anggaran BIMTEK? Karena memang ini ketika orang mau bilang ada BIMTEK, paling orang bertanya kok DP doi dari mana dang? Jadi mungkin ini nanti akan kami sampaikan. Karena kalau dari anggaran dana desa memang untuk saat ini karena kampung sudah melakukan penetapan anggaran pendapatan belanja kampung dalam setahun. Jadi otomatis ketika kegiatan BIMTEK ini orang mau cover dari dana desa, kampung pasti akan membuat perubahan lagi. Jadi itu kenapa kami tanyakan agar sebab orang boleh sampaikan sebelum ada juknis turun, orang boleh sampaikan ke kampung bahwa untuk sementara terkait dengan anggaran BIMTEK ini masih menunggu aturan dari provinsi. Jadi mungkin itu nanti akan orang mau sampaikan karena informasi hari ini orang dapat. Kenapa orang hadir? Karena itu yang orang butuh informasi terkait dengan KDMP ini dia. Karena ketika membentukan orang kesan sering jaga diserang. Jadi mau tidak mau, walaupun orang informasi tentang koperasi tidak terlalu paham, seadanya orang sampaikan. Ya, jadi informasi untuk Kecamatan Tabukan Utara proses pembentukan koperasi itu orang yang dampingi dari 24 kampung. Ya, jadi nanti mungkin akan orang sampaikan. Jadi harapan kami juga Dinas Koperasi boleh melakukan pertemuan dengan kecamatan dan mengundang 24 kampung, pemerintah kampung terkait dengan koperasi. Mungkin itu masukan buat Dinas Koperasi. Terima kasih. Terima kasih. Iya kan waktu baru-baru di kecamatan kan bilang nanti ada pertemuan kembali oleh Bapak Camat. Kalau orang kan saya mau adakan ya mungkin mungkin kecamatan yang mau adakan nanti diundang Dinas Koperasi. Siapa tahu ada sekalian yang DP bisnis asisten, DP PMO supaya sama-sama orang memberikan sosialisasi karena orang sudah akan melaksanakan BIMTEK. Dan bila kalau orang mau tanya Pak Ibu bilang jangan orang semua menunggu juknis. Ya mungkin orang mau panggil orang Pak BIMTEK ya dipedoi. Makanya semua orang tunggu dari pusat karena pasti ada kalau orang bikin kegiatan pasti orang kasih dipedoi uang transport, uang harian dan lain sebagainya. Jadi berdoa aja supaya lolos di pusat orang boleh mau sama-sama. Ya, demikian nanti bilang Pak Camat kalau boleh dibikin sosialisasi supaya mengundang seluruh anggota kampung yang ada di Tabukan Utara. Demikian, terima kasih. Sudah, boleh? Supaya semoga kasih Pak Ibu Kabid UMKM. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Kapitalam. Terima kasih kepada Ibu Kabid Koperasi yang sudah memberikan pelatihan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Untuk selanjutnya pelatihan dari Ibu Kabid UMKM Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepada Ibu disilakan. Yang terhormat Pak Kepala Dinas, Ibu Kabid Laung, Pak Saril, mitra kerja kami sudah sekitar 2 tahun membantu pelaku usaha mengurus sertifikat halal. Bapak Ibu pelaku usaha yang saya cintai, mau tanya dulu, ada yang coba usaha di sini? So ada DP usaha dan ada? Pak usaha apa kalau boleh tahu? Sembako. Ada yang jaga bikin cookies? Ada. Cookies, kerepek, halua. Sebelum kita bicara lebih jauh, ini kan DP dulu di sini sosialisasi PKM.
Tahu itu apa itu UMKM? Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro itu apa dan? Supaya kalau di luar bilang, oh kita ini UMKM. Apa dan UMKM? Ada orang tanya apa dan itu UMKM? Usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro itu apa dan ibu-ibu? Ada yang tahu? Usaha mikro itu usaha yang DP modal usaha itu sampai dengan 1 miliar. Itu DP nama usaha mikro. Jadi kalau ibu-ibu itu modal itu ibu-ibu di luar bangunan dan gedung. Jadi cuma DP peralatan. Kalau ibu-ibu ada usaha kerepek, cuma DP hitungan modal itu cuma kompor, belanga, itu modal itu bukan termasuk bangunan gedung. Jadi usaha mikro, usaha yang modal usahanya sampai dengan 1 miliar. Sekarang usaha kecil. Tadi kan usaha mikro kecil. Usaha kecil itu yang modal usahanya 1M sampai dengan 5 miliar. Itu usaha kecil. Baru kecil itu. Sekarang menengah. Kalau menengah 5 sampai 10 miliar. Di atas 10 miliar itu DP nama usaha besar. Ya, usaha besar. Jadi kalau ada orang bertanya di jalan, apa itu UMKM? Kok nggak ada masuk di usaha apa? Jadi ibu-ibu so tahu toh, oh kita usaha mikro. Oh apa dan itu usaha mikro? Kita kok ada di mikrolet. Apa enggak? Iya. Jadi usaha mikro, usaha modal usahanya 0 sampai dengan 1M. Terus kalau orang ada usaha, supaya orang usaha mau berkembang, harusnya ada DP legalitas, ada DP dasar hukum orang usaha itu. Kalau kan ada kan di sini warung. Kalau warung harus ada apa? Harus ada NIB, harus ada situ lagi toh. Nah, kalau untuk usaha warung, NIB situ. Nah, yang ribet ini usaha yang olahan pangan. Olahan pangan itu apa? Ada kerepek, ada halua. Dari sini ada halua toh? Ada. Baru ada apa yang dari beras itu? Parang. Itu produk-produk olahan pangan, apalagi yang DP masa kadaluarsa lebih dari 7 hari. Kan kalau mau bikin biapong, mau bikin panada, dia kan cuma 1 hari. Jadi DP legalitas itu, DP izin itu tidak serumit kalau orang produksi yang produk dalam kemasan. Tapi rumit itu bukan berarti apa ya? Ya nggak rumit sih, bukan rumit dan salah kita. Lebih DP itu dan DP legalitas lebih. Jadi kalau ibu-ibu cuma biapong, panada, paling itu kalau harus ada legalitas itu nomor induk berusaha. Itu kalau mau dibikin gratis. Kemudahan pemerintah untuk UMKM itu luar biasa. Hampir semua izin gratis. Jadi kalau cuma warung atau yang kukis-kukis basah, DP legalitas itu nomor induk berusaha, NIB, istilah. Lalu kedua, NPWP. Ada yang tahu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Nah, banyak sekali orang kalau mau dengar itu kata NPWP, nomor pokok wajib pajak, dorong so dengar pajak, dorong so takut. Karena mau bayar pajak. Nah,
Untuk UMKM, untuk pelaku usaha yang pendapatan 1 tahun kurang dari 500 juta, DP pajak nihil, 0. Ada di sini yang DP pendapatan 1 tahun di atas 500 juta. Kalau kita PNS, tapi gaji 1 bulan 4 juta. 10 bulan 40 juta. Jadi orang tetap bayar pajak. Padahal kalau mau hitung-hitung, oke, tambah kinerja berapa Bapak ya? Tetap orang bayar pajak. Kalau untuk UMKM di bawah 500 juta, nggak bayar pajak. Jadi jangan takut mau bikin itu NPWP. DP kewajiban cuma mau lapor. Kalaupun Bapak Ibu pendapatan di atas 500 juta, DP pajak itu 1 tahun cuma 0,05, kecil sekali. Ya, 0,05. Jadi kalau mau dengar itu NPWP, mau dengar pajak untuk UMKM, jangan takut karena ada kemudahan pemerintah untuk pelaku usaha. DP berikut ada yang namanya Bapak Ibu, DP nama HAKI, hak kekayaan intelektual. Itu HAKI itu memberi torang ke produk. Kalau torang ada HAKI, nggak ada orang yang boleh mau tiru. Iya, nggak ada orang yang boleh mau tiru. Jadi orang punya itu, kalau ada yang tahu itu, aduh minta maaf sebelumnya, ada yang mie di Tahuna itu, yang top, yang mie halal, itu kan mie itu so berkembang sampai di wilayah Manado. Sekarang orang tidak sembarang orang mau pakai DP merek itu karena orang so urus hak kekayaan intelektual. Berikutnya, kalau untuk yang produk-produk yang dikonsumsi dalam kemasan, kerepek, depang, halwa kenari, gulung, putar, banyak sekali. Kita tahu di kalau satu sini banyak. Untuk produk-produk seperti itu harus wajib izin edar. Karena apa? Karena barang yang dimakan, barang yang dikonsumsi, jadi pastinya mesti layak toh. Orangnya kan mau toh, orang mau beli, mau makan makanan yang orangnya tidak jelas. Ini bersih nggak, so layak nggak orang mau makan. Nah, itu jadi kalau untuk produk-produk yang dalam kemasan yang masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari, itu wajib izin edar. Apa-apa ibu-ibu dari izin edar, pangan olahan rumah tangga, DP nama PIRT. PIRT itu juga DP pengurusan gratis. DP syarat apa? Yang penting ibu-ibu ke dapur bersih. Ya, itu dapurnya nggak perlu tehel, nggak perlu mewah. Yang penting bersih. Jadi sesuatu itu nggak harus mewah, yang penting bersih. Terus harus ada tempat sampah. Tempat sampah tertutup supaya itu lalar dari dipukis, di kotoran. Ya, jadi DP tempat sampah harus tertutup. Ya, terus lagi DP dapur ini boleh membaku mengada dengan WC. Jadi DP nano supaya katu DP dapur ya, bagaimana mau sementara mau masak cookies kok ada orang masuk kok toh. Jadi DP dapur usahakan, bukan nggak harus tersendiri, usahakan DP pintu yang nggak menghadap supaya nanti waktu DP uang keluar ke sana. Oh, ya. Baru yang pasti PIRT ini
instansi teknisnya dinas kesehatan. Jadi harus yang bersangkutan dengan dinas kesehatan harus bersih, lantai harus bersih, nggak perlu tehel, DP dinding biar dinding triplex. Yang penting dia yang ada lawa-lawa. Begitu juga dengan yang di DP plafon. Baru DP peralatan, DP perlengkapan. Ada kan karena DP itu pesanan banyak, soalnya nggak dapat lihat, so ada bakaran, itu nggak bisa. Karena kan barang mau dimakan ibu, barang mau dimakan komporan daging dari barang bakaran, bisa saja kan nantinya bisa saja akan memunculkan korban. Toh ada yang mau sakit, ada kemungkinan, ada yang mau keracunan. Itu izin edar yang pertama, ingat PIRT. Yang kedua BPOM. Kalau PIRT itu ibu-ibu gratis gratis. DP pengurusan di instansi teknisnya dinas kesehatan, tapi membuat PIRT itu di PIRT pangan olahan industri rumah tangga di mall pelayanan publik. Nantinya kalau ibu-ibu sudah mendaftar di PIRT itu, nantinya dinas kesehatan akan mengundang untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Jadi nanti di penyuluhan itu ibu-ibu diajar cara olahan pangan yang baik. Izin edar yang kedua BPOM. Apa beda BPOM dengan PIRT? Kalau PIRT itu ibu-ibu dapur produksi dan dapur rumah tangga mau gabung boleh. Yang penting saat ibu-ibu masak ikan nggak sama-sama dengan ibu-ibu bikin cookies. Beda DP waktu. Jadi memasak dulu, baru bikin bersih, baru bikin cookies. Kalau PIRT itu boleh, tapi kalau BPOM wajib dapur pisah. Ya, jadi BPOM DP kelasnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau ibu-ibu di sini sih kita masih berharap PIRT dulu kalau memang ada produk, dan pasti nanti kami bantu. Semuanya kami bantu. Izin edar yang ketiga, ada yang tahu? Ini berhubungan dengan pasar ya. Sertifikat ada yang pelaku usaha yang riset di sini ya. Jadi halal itu bukan cuma untuk pelaku usaha yang muslim, semua, karena wajib. Cuma kalau yang muslim tentu lebih gampang toh mengurus. Yang jadi dilema bagi kita selama ini, ada juga pelaku usaha yang non muslim, orang mau suka urus. Nah itu banyak sekali kendala, tapi kita bilang kalau mau komitmen mau urus itu halal, jadi komitmen lagi mau penuhi itu DP semua syarat, karena pasar ini jaga periksa sampai dapur. Ya. Sekarang mengenai ketiga itu ya. Sekarang bagaimana sampai supaya orang produk laku di pasaran? Kalau ada yang DP produk masuk di minimarket atau supermarket, salah satu syarat kalau DP produk mau masuk di Megaria itu PIRT. Jadi Bapak Ibu kalau soal PIRT itu boleh masuk Megaria. Cuma yang tidak kalah penting Bapak Ibu itu label. Banyak di pasar Towo, Bagea, Bangkit, yang ada DP nama apa-apa. Seharusnya itu harus ada. Baru lagi dorang ke kemasan pakai plastik, komplit sekali, tipis. Jadi sebenarnya kemasan itu ibu-ibu ada dua DP guna. Kemasan itu ada dua DP guna. Yang pertama informasi produk. Karena di kemasan itu pasti kan kalau mau isi
kasih label. Produk ini apa DP? DP nama produk ini apa? DP merek apa? Merek itu penting ibu-ibu. Ibu-ibu tahu merek itu? Merek yang top. Kalau rupa orang mau pergi di warung, mau beli Rinso, padahal yang dibeli apa? Daya. Karena yang top apa? Rinso itu merek. Jadi karena orang dari dulu tahu Rinso, jadi biar orang mau beli Daya, mau beli Rinso. Karena itu Rinso merek itu. Jadi top. Jadi kemarin-kemarin kalau dari Kalung Kuba ada halua apa? Halua kenari kok pakai merek supaya orang tahu. Oh merek ini, oh dari Kalung Kuba merek itu. Karena merek itu penting sama dengan Rinso. Jangan orang beli Rinso, orang beli Daya bilang beli Rinso. Itu merek. Jadi di label itu harus ada merek. Jadi apa yang di sini ada itu di apa tuh barang jadi Dahlia halua kenari atau Dahlia Bepang. Jadi satu merek itu boleh beberapa macam produk. Ya, sama dengan kalau Rinso ada Rinso Antinoda, Rinso ini, oh, nah itu merek. Terus di label itu ibu-ibu harus ada DP komposisi. Komposisi itu apa? Kita mau bikin itu halua kenari harus ada bahan kenari, gula. Itu DP nama komposisi supaya bisa saja ada yang alergi toh. Jadi kalau dia lihat itu label, oh kita tidak boleh makan. Apa dari komposisi ada info kita alergi ini kita boleh makan. Itu informasi itu salah satu komposisi. Terus DP izin, DP PIRT nomor berapa, DP masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa itu harus ada, apalagi dalam kemasan. Karena kalau ada yang beli orang ibu-ibu produk, bongkar lama, ternyata so kadaluarsa. Jadi wajib mencantumkan kode kadaluarsa. Ya supaya DP kadaluarsa ini masih lama, boleh kita makan, so lewat. Karena kalau mau makan barang kadaluarsa kan bisa saja keracunan toh. Ya. Terus alamat lagi yang produksi siapa. Jadi kalau Pak Dahlia halua kenari, kalau itu jadi harus di label itu harus cantum produksi dari mana supaya kan tuh kalau jadi toh berarti saya tahu boleh ada yang mau bawa ke Manado. Fungsi kedua dari kemasan apa? Melindungi produk. Kalau DP plastik terlalu tipis, kena matahari, itu halua kenari meleleh. Nah, itu fungsi kedua dari kemasan, melindungi produk supaya karena kan rumah halua kenari DP jangka waktu kan agak lama, boleh berapa? 6 bulan, 1 tahun? 6 bulan. Kalau dalam kemasan kok 6 bulan, orang kan upayakan ini produksi yang di dalam itu tetap awet, tetap aman dan layak dikonsumsi. Jadi itu plastik itu bukan cuma mau bungkus, itu ada DP manfaat, ada DP fungsi. Selanjutnya mungkin kendala di sini pemasaran. Ya. Bapak Ibu, dorong Bapak Ibu produksi semua berkembang, yang pasti harus ada legalitas. Karena kalau di Manado pasti dorong tanya PIRT dan halal. Kalau sekarang PIRT dan halal. Ya. 2 tahun lalu saya ikut pameran di Jakarta. Yang tak bawa
DP produk dari Sandia ini cuma satu, Pak Sari DP produk. Ibu DP produk, mana DP ibu di belakang? Karena syarat waktu itu ikut pameran sertifikat halal. Ya. Jadi kita selalu jaga bilang, Pak teman-teman pelaku usaha, apalagi teman-teman pelaku usaha non-muslim, kalau mau suka mau DP produk, mau berkembang bukan cuma di Sangihe, tapi di Manado, di Jakarta halal itu wajib karena orang negara mayoritas, jadi orang impor. Kalau cuma mau suka mau DP produk, cuma habis di pasar Towo ya sudah. Pemasaran itu yang pasti kalau ibu-ibu DP produk itu DP legalitas, PIRT, halal. Yang paling jago kalau ada Bepom, karena pasti pemasaran itu mau terbuka lebar di Manado, karena toko oleh-oleh itu pasti selangsung mau tawarkan, mari Jo kasih masuk di sini itu ibu DP produk. Ada itu ibu yang Sagia dari Malang, banyak sekali DP produk so masuk di mana ya, karena dia selalu tahu ada halal, ada PIRT. Jadi kalau mau suka terbuka pemasaran yang pasti legalitas. Coba aja dulu dengan PIRT dan halal, itu so boleh dah.